Ipang itu spontan, Ipang itu ya kita sukanya tuh karena bebas. Sebenarnya kalau di Ipang itu sebenarnya apa yang gua mau sih gitu ya. Apa yang gua mau, kalau misalnya memang audiens saya suka, ya udah berarti kita punya kesamaan frekuensi gitu kan. Oke, Sonic listeners, you're still listening Sonic FM bareng gue Ica dan juga Aceh di sini. kita ada di Kongko bareng. The Innocence. Yeay. Mana suaranya? Semangat dong, semangat dong. Yeay. Oke, sebelum kita bakal ngobrol banyak nih tentang band, karya, album, kita mau kenalan dulu nih sama personelnya. Ada siapa aja sih di sini? Halo, di sini ada Steve, bareng lagi Oni. lagi-lagi Oni. Di sini sebagai adisional. Additional player. Iya. Pegang apa nih? Hah? Strum. Strum, oke. Megang yang punya deng 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 deng. Asik. Itu udah pasti. Bass. Best ya. Kalau Bang Steve sendiri? Ya biasa yang nyanyi-nyanyi. Oke, vokalis. Oke. Oh, vokalis. Kita jadi kayak tulang kebakar ya? Iya. Pada nggak bisa yang lain ya? Iya. Kebetulan diundangnya pas akhir bulan nih, jadi pada closing semuanya. Kebetulan memang Bubar tarawih ya? Pas gajian sih, bener. Biasanya ada berapa personel dari Dinosaur? Yang nggak hadir ada berapa orang? Yang nggak hadir ada official ada 3 sih. Ada Jadi 3? ada 3. Jadi Bisa ada. disebutin nggak? Siapa Ada. mungkin yang nggak hadir Oh di iya, sini? Daris lu katanya mau datang lu. Ada Daris di gitar, ada Okem di drum yang lagi closing juga. Ada satu sih pendatang baru ya, nggak pendatang baru juga sih, tapi ya nanti aja deh. Oke, I support you tetap. Meskipun nggak datang tapi support Pendatang terus. baru, lagi closing dia. Oke. Oke, sebelumnya mungkin bisa diceritain kali ya di Innocence ini dari tahun berapa sih adanya dan mungkin udah berapa album? Mungkin dari tahun berapa dulu nih? Siapa yang mau? Kalau The Innocent itu dari tahun 99 ya. Tahun Memang 99, ya oke. kita sebenarnya band SMP waktu itu, jadi ya Jadi ikut-ikut aja. teman-teman sekolah gitu? Teman-teman sekolah. Oh, oke. Kebetulan memang senior kita juga ada abang-abangan kita dari Seksi Pik, yang memang udah pionir juga di daerah sana. Jadi ya kita pasti ikutlah adik-adikannya gitu ya. Nah, kita bikin band tahun 99 sampai ya sekarang sih meskipun ada pergantian, tapi sekarang masih ada. Masih aktif ya? Masih aktif. Kalau untuk karya-karya udah beberapa album juga sama beberapa split, ada beberapa kompilasi juga sih. Full album ya? Full album kita ada 2. Ada 2, yang satu dirilis di Stepang Records dan satu lagi ada di Movement Records. Oh, oke. Kalau split itu sama siapa kayaknya? Kalau split yang perdana kita ada sama-sama dari satu kompilasi yang namanya Stupid United One itu dengan Stupid Bones. Nih ya, Iya, itu dia. Ini bakal Itu jadi giveaway nih nanti perdana. Oh, Habis itu kita juga ada split dengan salah satu street punk dari Singapura ya, dirilis di Stepang Record tuh dengan band street punk lama juga di Singapura tuh ada jadi Scrum. please come, hello. Dino, siapa? Halo. Dino and Friends. Juga ada beberapa four way split ya Om. Four way split itu kita ada dari The Rouse, ada Mohican Freaks, dan juga ada satu lagi apa ya, aku lupa. Brigade of Bridge. Iya, ini Tempetek kita bukan? satu angkatan. Iya, Tempetek 2 under Stepang Records. Habis itu juga kita ada four way split dengan band-band dari luar kota, ada Stromaki dari Temanggung, ada TMC dari Cirebon, dan juga ada Horror Show dari Purwokerto. Oh, betul. Halo, Dari buat Jakarta, Surmacu, ya? Handoko yang mau lebaran di Jakarta. Oh, ke Jakarta ya? Iya, temuan. See you, Mas. See you, Oke. Mas. Oke, tadi itu seputar dari awalnya The Innocence ya. Ya, Udah pasti ada beberapa kali pergantian ini ya personil. kalau pergantian sih iya. Sebenarnya kalau Innocent siapa aja sih bisa ya, maksudnya ya teman-teman, kita juga nggak patokin siapa-siapanya gitu ya. Yang biasa nongkrong. Iya bareng gitu bener, jadi sebenarnya kalau drummer kita mungkin ada almarhum Abi Jarot, ada juga Dogex dari Submission, ada juga Okem sekarang, ada juga drummer pertama kita juga ada Gedex,
Habis itu juga kalau untuk gitarnya ya mungkin ada dari apa namanya yang sekarang ini ditambah dengan Kobe The Raus, ada juga Bogeng The Valid, gitaris sekarang ya yang lamanya juga Daris. Untuk bassnya juga ada, kita minta bantuan dari Om Oni, ada juga dari Ricky juga, siapa aja yang masih bisa gitu. Kalau teman-teman juga ada yang bisa mungkin yang memang nggak ada ganti vokalnya nih, siapa tahu aja kalau gua nggak bisa gitu. Udah bukan Innocent lagi kalau bukan Steve yang vokal ya. Iya, jadi Gitu. Ya, jadi keluarga besar kita sebenarnya banyak sih. Jadi siapapun itu kalau misalnya wah yang ini nggak bisa, udah ada yang bisa kita coba handle. Kayak gitu. Nah, sekarang gue pengen tanya nih dari nama band nih, kenapa sih kok di Innocent? The Innocent. Sebenarnya kalau cerita nama band, dulunya itu nama kita tuh pilih Ballhead. Cuman Ballhead. setelah kita lihat Ballhead ternyata udah ada nih Iya. bandnya kan. Nah, yang bikin nama The Innocent tuh ada namanya Bang Sil dari Sosial dulu bandnya Pretty Baby Dolls. Nah dia tuh ya udah ini aja nih. The Innocent itu dari lirik lagunya The Casualties kalau nggak salah. Ya udah deh, waktu itu kita memang mau ikut project pertama kali, debut pertama kali The Innocent itu ada di kompilasi United One di South Monarchy ya dulu ya tongkrongannya tuh. Nah itu baru akhirnya The Innocent. Dari Ballhead pindah ke The Innocent. Itu sih sejarah namanya. Oh, jadi dari sebuah lirik ya? Dan sebuah lirik Casualties yang kasih nama Bang Sil. Jadi Bang Sil. bukan artis secara harfiah Tetap gitu, sampai bahasa sekarang. Indonesia bukan ya? Enggak sih, tapi akhirnya kita bikin juga sih. Kalau artinya kan memang tak bersalah, kita emang nggak bersalah. Nggak ada salah. Polos sih, masih polos ya? Iya. Masih polos. Lagi gue nggak ada salahnya. Terus Kalau apa awal mula pertama kali apa ya manggung nih mungkin tahun berapa tuh? Ini kan dari tahun 99 nih katanya bentuknya. Iya. Terus pertama kali manggung apa di tahun 99 juga atau mungkin ada berapa tahun kemudian gitu mungkin? Kayaknya pertama kali manggung mungkin antara 2000-2001 gitu ya. Pertama kali kita manggung juga ya berakhir ricu juga sih waktu itu. Jadi Ricu? jadi itu daerah waktu mana? itu daerah apa namanya, sebelum Alam Sutra apa namanya dulu ya? Adalah sebelum Alam Sutra itu perkampungan Alam Sutra, di situ kita bikin. Ya itu habisnya ya mungkin warga-warga ya namanya 2000-an gitu ya belum ini ya. Sampai ada salah satu personil dari Spatistik tuh Jimmy ya bocor, akhirnya kita bawa ke rumah sakit sih. Oh, benar-benar Bentrok, iya, ya. Seperti itu. Itu sih pertama manggung kali pertama masih ada cover-cover atau udah lagu sendiri? Nah kebetulan itu udah lagu sendiri sih. Itu memang bertepatan dengan keluarnya Four Way Split dari musik keras record tuh. Ya, The Raus, Innocent, Brigade of Freaks, dan Mohican Freaks. Nah itu tuh dari keluar. Kalau nggak salah baru setelah keluarnya Still One, Still Proud 2 ya. Dari Spatistik, ya. Berarti udah bawain lagu sendiri ya? Udah bawain lagu sendiri sih pada waktu itu memang. Kenapa nggak ikut Suara Siput lu? Nah itu karena koneksi dan kita waktu itu Still One Still Proud, kita masuk waktu itu sebenarnya di Still One Still Proud 3. Cuman kan Still One Still Proud 3 udah kebanyakan bandnya udah 24 band ya. Soalnya akhirnya full ya udah diajak di United One seperti itu. Kalau dari semua karya nih yang pernah dibuat ya, itu kebanyakan lirik dari siapa nih? Apa kalau istri atau bagi tugas aja itu semuanya? Kalau lirik sih dari saya semua sih. Kalau lirik ada beberapa part juga, tinggal nanti lirik abis itu part-part yang masih apa namanya mentah gitu ya baru dikasih ke teman-teman gitar sama drum. Jadi mereka nanti bikin semuanya tiba-tiba udah jadi sih. Ini juga kan Iya dulu sempat ada 2 vokal sih benar. dua vokal. Sempat 2 vokal Oke. tuh. Jadi rame sih kita ya. Pakai dua vokal dulu. 2 vokal 2 Innocent gitar jadi. iya. Kalau bisa 2 drum mungkin 2 drum. Lu 2 vokal ya? 2 vokal dulu. Awalnya. Tato. Tato Tato bass. bass ya? Oh iya Tato lupa mention Tato tuh. juga Tato. Woi gila. Free Thunders. Yang kalau ketemu meluk-meluk gue geli. Sebenarnya asli. Tato. Tato. Iya. Malu doang ada begitu. Tato Inu. Iya emang ya. Malu doang. Ini kalau dari judul-judul lagunya juga sebenarnya agak-agak unik nih ya. Bisa juga nggak sih dari lagu-lagu itu temanya tentang apa sih? Bisa jadi inspirasi. Oh, gue akhirnya nulis lirik ini karena apa? Oh oke. Jadi kalau misalnya di awal itu ya memang ini apa namanya berkembang lah ya. Jadi awalnya tuh mungkin kita masih zaman-zaman kuliah, pokoknya apa yang kita lihat aja lah udah seperti itu. Kayak misalnya lagu Bodo Amat tuh sebenarnya
ya pada saat kita masih kuliah tuh di angkot atau di bis gitu ya, udahlah bodo amat lah kata-kata orang seperti itu. Sebenarnya lebih ke tema-tema yang fun, yang mau coba lucu-lucuan gitu tapi garing gitu mungkin ya. Tapi ada juga beberapa part yang memang tentang ya punk rock love ya seperti itu. Akhirnya kesini-sini sih kita udah mulai lebih pendewasaan, mungkin ngelihat kondisi-kondisi mungkin ya seperti di jalanan. Ada sedikit politik tapi nggak terlalu yang mendalam banget gitu ya. Karena kita bukan nggak terlalu detail kesananya, tapi ya kehidupan sehari-hari lah. Kalau misalnya punk itu paling apa sih, acara, datang ke acara, terus mungkin hangout bareng, lebih seputar itu sih. Oh, jadi keseharian ya? Keseharian ya betul. Pernah nggak sih lu nyiptain lagu yang gini? Gue pengen banget nih kalau buat apa untuk mungkin nyiptain lagu buat diri sendiri, oke ya. Nah, tapi ada kepikiran nggak buat para audiens yang datang buat singelong nih, kita harus singelong bagaimana caranya nih? Ya itu lagi sih. Nyiptain yang seperti itu. Iya. Sebenarnya waktu awal kita bikin lirik tuh sebenarnya masih belum tahu nih. Ya kita pokoknya apa yang kita lihat dilewat gitu, wah. Apa yang Ya udah ya sebenarnya kita juga belum tahu sebenarnya waktu bikin itu ini mau dibawa kemana gitu kan. Jadi ya itu dia sih, di punk itu spontan, di punk itu ya kita sukanya tuh karena bebas. Sebenarnya kalau di punk itu sebenarnya apa yang gua mau sih gitu ya. Apa yang gua mau, kalau misalnya memang audiens saya suka, ya udah berarti kita punya kesamaan frekuensi gitu kan. Kalau misalnya kita cari-cari apa maunya konsumen gitu ya, tapi ternyata nggak sesuai dengan diri kita, wah berarti agak fiktif kan. Iya. Gitu. Sempat sih kepikiran kayak gitu, pengen buat lagu-lagu yang buat apa namanya masyarakat nih kira-kira lagi apa nih, hot isu apa gitu ya, mau kita coba ikutin, tapi kayaknya nggak gua banget deh. Jadi pokoknya ya udahlah, apa yang gua rasain ya udah gua bikin lagunya gitu kan. Oke, sekarang kita mau dengerin dulu nih lagu yang tadi judulnya apa? Bodo amat. Bodo amat. Oke. Nah, kita akan bahas nih bodo amat itu apa sih? Kita akan Bodo amat ya. Kita akan kupas lagi lebih lanjut tentang bodo amat ini, tapi sebelumnya jangan kemana-mana, Sandek Listeners tetap di Sandek FM dan juga Manusia Merdeka Distorsi. Oi. Oke, Sandek Listeners, you're still listening to Sandek FM, masih bareng gue Ica. Dan gua Aceh. Dan kita masih di Kongko bareng The Innocence. Sepi amat. The Semangat dikit dong. Innocence. Oke, tadi kita akan lanjutin pertanyaan dari Bang Aceh. Tadi nanya apa Bang Aceh? Iya, tentang maksudnya cerita tentang dibalik lagu bodo amat tuh. Karena itu inspirasi gue sebenarnya buat ngilangin baper-baperan maksudnya. Itu di gue pribadi ya, omongan orang tentang gue nggak perlu baper lah, bodo amat lah. Dari lagu itu. Tapi inspirasi dari lagu itu. Dari lagu itu gue inspirasi. Oke. Jadi kalau cerita bodo amat sebenarnya memang nggak semuanya terjadi di diri gua ya. Oh ya, bodo amat itu kita buat ada sama temen. Dulu dia bassnya Sexy Pick juga namanya Garda. Jadi waktu kita sering bareng ke kuliah gitu ya di bis. Ya itu kita sering ngomongin orang gitu, wah ini ada yang dikebukin kayak gitu-gitu, ada yang. Jadi memang sebenarnya kebanyakan tuh kita menceritakan orang-orang yang kita lihat sih. Kayak ada yang dikebukin, tapi ya udah bodo amat lah gitu kan. Kalau misalnya paling di lagu bodo amat, yang gua rasain itu ya pas dompet hilang sih, emang itu benar-benar bukan sih. Kejadian beneran ya? Kejadian. Itu bodo amat beneran. Itu bodo amat ya karena hilang. Waktu zaman itu kan ya udahlah, mungkin masih kuliah, paling juga nggak uangnya juga ya udahlah buat ongkos aja gitu kan. Seperti itu, tapi ya di balik itu ya pokoknya apapun yang terjadi ya bodo amat sih sebenarnya kayak gitu ya, kita masih tetap terus jalan gitu. Ya Life memang goes on gitu ya. iya. Cuman memang animonya sih untuk untuk lagu-lagu bodo amat ini ya ternyata mungkin banyak teman-teman yang mungkin pernah ngerasain juga. Iya, banyak banget kejadian seperti ngerasain. itu. Kayak gitu. Dari situ juga kita belajar. Oh, ternyata ya sebenarnya kalau zaman dulu mungkin bikin lirik lagu bahasa Indonesia tuh masih agak gagap ya, agak rancu ya. Karena kita mungkin dengerinnya kan lagu-lagu dari ya bahasa Inggris lah ya gitu. Tapi begitu
kita pindahin ke bahasa Indonesia ya sebenarnya asik juga sih kayak gitu. Oh dulu Ya. sempat bahasa Inggris ya liriknya? Sebenarnya lagu kita mungkin 70% bahasa Inggris. Oh akhirnya dirubah Bahasa ke Inggris. bahasa Akhirnya ada beberapa yang kita bahasa Indonesiain meskipun kadang-kadang suka nggak nyambung juga sih. Gitu. Iya, tapi ya udahlah. Tapi emang gitu. ada banyak ini ya, kadang kalau dipindahin dari Inggris ke Indonesia itu ada sedikit pergeseran makna ya. Iya dari bener, kata-katanya artinya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat ya untuk lirik-lirik bahasa Indonesia mungkin mudah dicerna ya. Iya. Orang juga kalau misalnya tanpa ngelihat liriknya tapi dengerin lagunya jadi hafal gitu. Makanya beberapa lagu ya kita coba juga sih. bisa lebih luas ke semua ini ya, lapisan masyarakat bisa paham. Iya gitu bener ya. bener, dan kita coba untuk beberapa kita ada lagu-lagu bahasa Indonesia yang akhirnya juga kita coba mix bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris gitu. Oh di mix, di combine gitu ya. Itu influensi dari band-band dari Jepang gitu ya. Band-band Jepang sebenarnya kan lagu-lagunya mereka tuh judulnya bahasa Inggris ya. Tapi pada saat kita dengerin sebenarnya liriknya tuh kebanyakan bahasa Jepang, tapi pada saat refnya mereka bahasa Inggris. Jadi mungkin yang denger ya udah hafal di liriknya. Akhirnya beberapa ada kita coba di lagu-lagu kita sih. Salah satunya Pangesin Anthem. Nah itu Pangesin Anthem itu lagunya liriknya Indonesia tapi pada saat refnya itu bahasa Inggris sih. Oh jadi di combine aja gitu Ya mungkin ya kita mau coba mungkin teman-teman dari luar negeri juga yang bisa tahu lagu kita kan Bisa ya paling lebih nggak memahami juga, meskipun gampang gitu nggak ya. tahu bahasa Indonesia tapi liriknya Inggris nih Ya. tahu jadi. Oke, luar biasa banget. Kalau untuk interaksi, tadi kan katanya ada pendengar dari luar gitu ya. Berarti ada interaksi selama ini ya dengan pendengar-pendengar dari mancanegara. Ada sih, ada Ada ya, dari ada mana? teman-teman kita ya itu sih. Join. Memang pembukanya dari teman-teman Singapura, Malaysia gitu ya. Karena kita juga ada split dengan band street punk Singapura. Nah itu juga yang membuka borders ya, batasan bahwa mereka juga pernah kita undang main ke sini. Ada Resistance Camp dan Intifada, kita juga pernah main ke sana juga. Waktu itu juga lower class brats dari Amerika juga pas main ke sini. Kita juga main ke Singapura, ya itu juga sih ya. Sebenarnya kalau untuk dari interaksi teman-teman se-Asia Tenggara ada lah ya. Ada. Sampai ke Jepang juga, cuman ya itu kendala kita sih. Kurs rupiahnya tinggi banget sih. Jadi Kembali lagi ya? mahal banget kalau kita mau main-main ke sana gitu. Mungkin teman-teman yang dari luar main ke sini tuh ya kursnya mungkin murah ya gitu ya. Tapi ya kita coba lah. Betul, karena juga banyak teman-teman band dari Jakarta. Pernah nggak sih spreading buat inisin dong band gua ke record-record luar gitu? Belum sampai ke sana sih. Belum sampai ke sana sih. Ya makanya Tapi itu bukan jadi apa? yang rilis Jangan bisik-bisik. yang kompilasi itu. Apa? Yang kompilasi Takut banget uang denger. kompilasi Iya, atribut cuman iya oksimoron. waktu itu memang kita mau ikut kompilasi atribut oksimoron ya. Oksimoron tuh di luar ya? Iya di luar. Iya. Itu rekordsnya lupa. Cuman kebetulan lagu yang kita mau pakai Live Beach ternyata udah dipakai oleh dipakai. Snipers. Jadi lu yang gugurin itu ya? Sniper 66. Snipers 66 ya. Iya, Jadi jadi dosen akhirnya yang udah. di gugurin. Iya nggak jadi. Dan kita juga telat sih sebenarnya kasih demonya. Mungkin kalau kita cepetan duluan gitu. Ah. Gitu. Mungkin next time ya. Mungkin. Harus spreading di luar nih maksudnya. Amin. Pangait. Hah? Pangait gimana? Oh iya ada juga sih kompilasi dari Evacuate Records ya, Punk ya, Mike Ipsex, Punk 8 ya, itu yang gambarnya kucing tuh, For Animals ya, For For Animals itu juga ada sih untuk keterlibatan kita di internasional. Worldwide Punks. Worldwide. Berarti aktifnya bukan cuma di negeri sendiri ya, tapi juga di mancanegara juga. Iya aktif betul. Paling nggak representen apa sih bahasanya? Represent lah. Ya, Iya, itu dia. mewakili bangsa. Mewakili, betul. Dan untuk Dinosaur sendiri tentang clock lifestyle nih. Gimana nih? Ternyata ini Steve ini banget nih. Ya, clock lifestyle banget. Oke, ya sebenarnya Ya, ya. yang lain kan mungkin atau pendengar dan pemirsa di sana masih ada yang awam gitu Iya, tentang clock lifestyle. Ya Apa sih? sebenarnya kalau punk lah ya kita lihat Iya. ya, kita ngomong kalau punk itu ya memang sebenarnya ya memang
Kalau sebelumnya tuh influence-nya di Innocent dalam buat lagu tuh memang kita banyak dengerin dari kalau lokalnya ya, Error Crew. Error Crew ya. Habis itu ada juga apa namanya ya. Error Crew ya. Enggak, itu cuma gini Error doang. Classic, Error Classic. Now and Then lah. Now and Oh, Then. iya. Habis itu ada juga band-band kayak Inasa, Iya. Stupidity gitu. Dan Wah, memang iya. kalau luarnya Oxymoron gitu ya. Wow. Band-band besar semua tuh ya. Wow, luar biasa. Gila. Aku Hopeless nggak pernah dengerin. Now, Oh itu Bubar. influence. Oh itu influence juga ya? Iya. Oh, iya. Tapi memang Alkoholnya keras. sejak 2016 Keras banget tuh alkohol dari alkohol. sejak 2016 tuh kayaknya menemukan warna baru gitu. Warna baru ternyata wah ya sebenarnya kalau Clock Popang udah kita tahu lah ya. Langsung merah mukanya. Udah tahu gitu. Cuman ya agak kesininya tuh kayaknya wah ya memang lebih ke apa namanya tergeraknya tuh pas dengerin satu lagu dari Netrikers. ada nggak sih pergerakan khusus di Kelopopang, mungkin grup-grup Kelopok? Oh ada Ada. banget. Jadi akhirnya dari situ kita mendekatkan ya lebih mengakrabkan diri dari teman-teman kelompok punk seperti band-band The Crop, The Crop. habis itu Self Revolution dari Iya, Malang. Malang. Nah kita coba ya sebenarnya kita pengen banget tuh bikin acara atau mungkin for Western atau kompilasi ya berbasis kelompok punk. Dan juga koneksi kita di luar juga lumayan kan. Sebut aja kalau misalnya koresponden kita dengan band-band teman-teman dari Lower Class Bread, habis itu di Jepang juga ada Headricker, ya itu kita lumayan. Itu Dan emang mereka menciptakan musik dengan tema yang sama atau iya sih itu based Iya. on film Based on- Clockwork Orange. Oh, Iya itu. yang pada pakai sempak di luar itu? Iya itulah. Itu real life yang difilmkan gitu ya, nggak hilang dari sejarah. Kalau Betul, ada betul. anak bandel itu kan apa geng ya. Iya geng. Lu nggak pernah begitu sih? Nakal banget sih. Enggak sih. Gebukin aki-aki gitu. Sepak keluar gitu, nyolong-nyolong apaan gitu. Mungkin kalau misalnya pernah nonton film itu dari dulu gitu ya, dari ya katakan 20 tahun lalu ya, mungkin aja. Mungkin aja bisa jadi bad boy. Oh, berarti sekarang bukan bad boy ya? Sekarang terlambat sih kayaknya, Oh, tapi ya dari lagu-lagunya aja sih. Maksudnya kadang-kadang kalau punk itu lebih ke tema ya. Jadi kan Iya, mungkin ada tema yang tema-tema. diangkat ya. Iya. Tema-temanya seperti ya kalau misalnya horor punk gitu kan yang memang berbau-bau horor gitu ya. Horornya mungkin ada horor lokal, ada horor ya sebut aja misfit lah ya kayak gitu. Susana. Seperti itu. Ya banyak juga kan yang tema-temanya horor gitu. Akhirnya ya itu juga diambil dari film juga kan. Iya, Iya. benar. Nah, itu juga iya dari scientific. Ya gitu-gitu sih. Untuk fashion juga rambut kenapa dipotong? Emang tadinya gimana rambutnya? Mohak nih. Mohak. Iya, paling panjang nih mohak. Putih. Iya kan? Ya jadi ya tuntutan lah ya. Tuntutan ekonomi ini maklum kita pekerja karena kalau di Indonesia ini ya memang mungkin belum menerima hal-hal ya pekerja kantoran itu mungkin nggak nggak sebebas di luar negeri ya yang mungkin udah ya mungkin dokter polisi juga full tattoo juga oke Iya, gitu kan iya. rambut kalau di sini kan masih ya sebenarnya apa sih gitu kan cuman ya udah yang penting kita masih ya sebenarnya kita hidup balance lah ya gitu apalagi ya ada keluarga juga. Oh iya benar. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolnya dan sekarang kita puterin dulu nih salah satu lagu mereka yang abis ini juga wajib banget kita Wajib ulas banget, ya. iya. Ini judulnya tadi apa Bang Aceh? Goyang sampai the kill. Goyang sampai the kill. Ini kita Fuck, akan man, tanya-tanya lawas nih banget tentang lagu lagu ini nih, ya. iya. Oke, Gua jangan bawa motor paling utama. Siapa motor? jadi mana-mana stay tune terus di Sadik FM dan juga Manusia Merdeka Distorsi. Oi. Oke, Sadik listeners, you're still listening to Sadik FM masih bareng gue Ica. Dan gua Aceh di sini tetap Di asik. Kongko bareng. The Innocent. Udah pernah makan belum sih sebenarnya? Udah, tadi roti. Belum. Oh, belum. Oh belum ya? Ntar aja makan. Ada Itu ngemil. Oh itu ngemil. You know. Ntar ada bakwan dicabein.
Oke, tadi kita udah dengerin lagu yang judulnya Goyang Sampai Dekil. Ini dari penulisan judulnya aja agak-agak dipelesetin ya, Goyang Sampai Dekil, jadi kill bunuh gitu kan. Ini bisa ceritain gak sih di balik lagu itu, terus kok penulisannya emang sengaja dibikin plesetan kayak gitu apa gimana? Iya, sebenarnya waktu itu dulu memang kita pengen bikin band tuh lucu-lucuan sih, ya. Kayak Bodo Amat. Emang gua ngelihat karakternya emang karena mungkin gitu. kita masih awal-awal gitu ya, masih mungkin bisa dibilang kekanakan lah ya, namanya itu kan bertumbuh kan. Proses. Iya, jadi goyang sampai dekil sebenarnya beneran kita plesetin. Goyang sampai dekil, jadi goyang sampai yang memang bener-bener berlumuran, apa namanya kalau kayak Woodstock gitu ya. Cuman ternyata kata-kata itu sebenarnya ada bisa kita plesetin ke bahasa Inggris, goyang sampai dekil. Sebenarnya intinya ya dibacanya tuh goyang sampai dekil. Jadi pogo sampai inilah, sampai apa namanya cancuran gitu. Karena kalau misalnya ditulis liriknya itu kan ya memang kita datang ke acara gitu kan, go to fucking gigs with our friends, wearing boots kayak gitu lah. Memang itu fun ya, fun aja sebenarnya ya. Bener-bener kita menceritakan kita datang ke acara, iya pokoknya. Apalagi kalau zaman dulu kan kita kan manggungnya tuh di outdoor ya, outdoor yang tanah merah gitu kan, ngeblok ya itu goyang sampai dekil. Iya sebenarnya. Cuman kalau misalnya lebih kita plesetin ya, karena mungkin waktu itu kita sempat bikin stiker, kita sempat bikin t-shirt, jadi kayaknya maknanya mungkin kuat ke Inggris-Inggrisan, tapi begitu dibaca sebenarnya goyang sampai dekil sih. Gitu. Terus makan apa namanya? Ya kita datang ke acara, bener. Ya kalau pang apa sih kalau nggak ke acara gitu kan, minum-minum, hangout. Iya benar. Gitu. Sekarang masih goyang sampai dekil? Enggak, minum-minum gitu. Ya kalau minum-minum masih sampai dekil. Sampai dekil. Minum Enggak sampai dekil juga sih. Dulu kali ya. Ya minum dong, kalau nggak dehidrasi kan? Iya sih bener. Iya benar. Bener. Tergantung apa yang diminum, bukan begitu Bang Aceh? Ya intisari boleh lah. Air putih lah. Datang ke kita gitu satu kerat Air atau putih. berapa. Ya disebutin dong alamatnya. Jalan Kebun Mangga 3, lu kirim aja intisari. Oke, dekat pasar Ciledug. Dekat pasar Bayaran Lama. Oh, Bayaran Lama. Oh iya. Ciledug aja ya. Jägermeister juga nggak apa-apa. Buat lawless ya. Oke, kalau tadi kita ngomongin masalah album, terus ada merchandise gak sih? Maksudnya masih produksi sampai sekarang atau masih dalam proses? Kalau merchandise kebetulan kita juga banyak dibantu sama teman-teman juga ya, teman-teman yang memang lapak, teman-teman yang memang juga sablon. Artwork juga banyak juga sih, ya misalnya dari ya banyak lah teman-teman distro ya. Di Cirebon juga kita banyak kayak misalnya kita pernah dirilis oleh Terror Street juga, di Bandung juga Noise 82 Untuk merchandise ya? Untuk merchandise gitu. Aman-aman aja nggak sih? Kalau merchandise sih aman-aman aja sih ya. Tapi bajakan banyak juga. Bajakan belum pernah sih. Belum pernah ya? Belum pernah sih. Belum pernah ada yang lihat sih, masih aman ya. Mungkin Fisik, kalau masih rilis fisik ya. Kalau bajakan mungkin nggak terlalu ngejual. Iya. Di balik desain-desain dari Innocent tuh siapa gitu? Yang paling Desain ya. Kalau desain memang kebanyakan ini dia sih, teman-teman behind the scene juga. behind the scene ya, covernya juga, cover terus. Kalau untuk cover kita pernah dibuat oleh dulu drummernya Innocent juga, Gedex namanya. Dia juga ya dia bikin, terus juga pernah dibantu juga layout untuk yang split dengan Raja Kesam dari Tukul Gamelan Oi. Itu pernah juga, iya pernah juga desainin kita. Habis itu udah sih, kayaknya cuma setelah itu ya belum ada lagi sih. Tapi kalau baju-baju, kalau desain baju itu banyak juga sih dari teman-teman yang memang kayak misalnya ada Bayu Artworks kalau nggak salah ya. Bayu Nano juga kayaknya pernah deh gituin ya. Banyak juga sih disapa kayak itu. mungkin ya. Sapa, hai, terima kasih untuk bantuannya. Terima kasih untuk desain-desain yang kerennya, tuh keren banget. Rilisan fisik gimana? Masih berjalan. Rilisan fisik sih memang rilisan fisik terakhir kita itu tahun 2014 sih. Udah itu yang split dengan Raja Kesam ya, di bawah naungan Sepang Records. Ya memang udah berapa tahun tapi sini udah hampir 6 tahun. Baru habis kemarin, baru laku. Lagi Terakhir. Karena masih ready loh. Sini juga baru habis terakhir kemarin. sold out semua. Sold out. Ya untungnya sih sold out sih ya.
sementara juga yang dirilis ulang gitu ya. Ya mungkin karena kesibukan juga belum ada materi-materi yang nyangkut gitu ya, mungkin jadi kendala juga kita mau bikin. Tapi ya itu sih, antara mau bikin best of atau mau coba EP atau album lagi. Asal jangan diskografi. Iya, iya. Ya, Planningnya kedepannya itu sih ya, mungkin setelah pandemi gitu ya, setelah kondusif ya. setelah udah oke lagi, karena kayaknya sekarang ini penjualan kaset udah mulai ini ya memang dengan banyaknya teman-teman band yang keluarin rilisan fisik, otomatis jadi kan pengen beli lah orang gitu kan. Kalau udah ada kasetnya nggak punya rekornya ya paling tinggal beli aja atau walkman bekas gitu kan. Ada semua kok di sini. Ada sini lengkap. Jadi tinggal datang aja kan vokalis record. Iya, langsung aja Bang hubungi. Aceh, langsung Aceh. tawar-menawar ya kan Bang Aceh? Bukan Gua gitu? nggak ngambil untung kalau buat tape ya. Oh, oke. Tapi kalau buat kasetnya oke gua ambil Iya, untung. Tapi kalau buat tape gua dapat segitu, gua jual segitu. Itu wajar lah, wajar lah. Karena emang buat dia beli kaset Iya, gitu. kan bisa. Luar biasa seperti Bang Aceh ya. Oke, tadi kita udah ngomongin apa? Masalah band, album, terus Album kita juga dan album itu total dari kompilasi atau apa tuh ada berapa dan masih ada tuh. Kalau kompilasi ada United One, ada kita juga pernah dari Enggak, yang masih ada gitu. Masih ada, maksudnya dijual gitu. Iya masih dijual. Kayaknya udah nggak ada. Lu gitu. Nggak ada tuh, terakhir Terakhir. gitu. Ya paling nih lu Iya, iya, iya. kalau dapat wah gue iya, nih nanti kita bakal ada giveaway. juga sama kaos nih tapi beda ya orangnya nanti ya. Nah, dia lagi nih. Harus ini ya, harus dengerin, harus simak videonya sampai tuntas ya, jadi biar bisa tahu apa jawabannya. Karena nanti bakal ada pertanyaan ya dari. Bakal pertanyaan nih ya. listener. Ini split siapa album ini ya? maksudnya itu orang pertanyaannya. iya ini split album. Oke, itu yang split album. Itu Paling yang bakalan rilis ada kompilasi sih. Kompilasi dari apa namanya? Apa ya namanya? Apa sih? Itu yang mana itu? Oh, Evi ya? Iya, ada Yang kompilasi banyak nanti. banget itu. Ada ya pokoknya ada dari 30 ya? ada 30 dua band ya? band dari Malaysia, ada dari beberapa luar kota, ada dari Kanada juga. I Know ikut juga tuh. Kompilasi Album baru ya? Enggak sih, lagunya lagu lah dari album Voice of Generation di Jakarta. Itu mungkin habis lebaran nanti rilisnya. Ya habis lebaran. Oh, materi ada. Udah. Lu gimana? Ya, bisa lihat Boleh nanti nggak sih di materinya? di Instagramnya Innocent. Oh iya, Nggak Instagram rekaman sebutin baru? bang, boleh. Buat teman-teman Dia lagi dong. Instagramnya di Innocent. Instagram The Innocent, follow aja, ketik ya Pang The Innocent. Oh, di Innocent. Itu disambung ya? Disambung semua. Pang di Nanti Innocent. di akhir udah ada. Ya Semua. bisa. Di akhir udah ada catatan. Oh, gitu. Nah, Iya. di akhir acara nanti udah ada catatan buat hubungin Innocent. Mau merchandise, mau lu invite dia buat acara, mau acara virtual atau acara Off air. gigs off air, nanti langsung aja hubungin. Pokoknya nanti di akhir Akhir acara akan di-share ya. akan di-share semuanya. Ya undang-undang kita lah main ke tempat kalian. Gimana sih kalau mau undang itu apakah masih ada budget? Kita ngomong belak-belakan aja sih. Iya. Ya kalau budget ya adalah transportasi lah paling nggak. Transportasi Itu ya. sih kita cuma minta itu aja. Makan nyaman dan nggak usahain panitia jangan lancar ya. Ya, itu dia sih. Sampai Ya. ada keributan atau hujan cancel. Kalau acara itu kan ya tergantung dari kita-kitanya lagi kan. Benar. Iya, kalau misalnya memang kita bisa jaga acaranya, ya udah kita beli tiket, support, habis itu juga kita nikmatin acaranya sampai habis gitu kan. Apalagi kalau misalnya memang sampai ngundang band-band dari luar kota kan, kasihan aja kalau mereka udah datang jauh-jauh tapi ternyata acaranya sampai habis Iya. cancel. Nah, ini untuk lu semua nih yang punya Yang biasa bikin acara ya. masalah-masalah di luar scene atau di luar Sekarang udah enggak kok. apa kan? Udah lebih tertib ya? Udah tertib. Udah tertib. Keren. Lu harus keren emang di pang. Lu harus asik. Udah pada beli tiket juga. Siap. Keren, itu yang keren. Karena itu sebagai bentuk supporter kecil sih ya dari
sebuah pergerakan kalau misalkan ada acara ya ledakan ya harus beli tiket gitu. Iya betul. Itu untuk keberlangsungan acaranya supaya bisa ada terus ya kan. Betul, supaya continue gitu. Iya. Ya kayak zaman-zaman dulu lah kita hampir setiap minggu ya, Cah. Ah, benar. Setiap minggu ada acara Setiap minggu dari ada Jumat, acara. Sabtu, Minggu, waduh mau nggak turun-turun. Nggak turun. Iya. Sama nih kayak abang ini. Iya. Sampai botak. Good for this. Sampai buat jadi Panggungan ganti terakhir, fans. terakhir ini atau mungkin sebelum pandemi itu di mana bang? Kan sebelum pandemi. Atau mungkin Di sana pandemi di Arum Dalu. Oh iya, Pas terakhir Arum Dalu. acara di Arum Dalu ya, It's not a acara crime. apa? Oh iya, Bang Not Crime. Pang Not a Crime. Di situ Pang is ada not a crime. moderat ya. Moderat. Ada No juga no recovery. recovery. Sama satu lagi Judas Keras. Judas Keras, Innocent. berarti Sebelum itu di mana ya? itu pada saat pandemi atau Pandemi. Iya Pada- iya iya. Oh, Pada di saat tengah pandemi. pandemi ini. Iya. Sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu. Oh, Arum Dalu. Bukan. Ya, oh itu Ponti. Oh iya iya, Desember. Ponti Desember. Oke. Desember Maret. nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Sekarang gue lagi mau puterin lagi nih ya lagu dari Innocent. Ini yang judulnya apa tadi ya? Sebentar. Punks and Skin Anthem. Mexican Anthem ini di album mana? Ini album terakhir Split dengan dia sekarang. Oh, ini album yang split dengan rejeksi. Skam. Skam. Singapura. Oke. Oke, Sonic Listeners, jangan kemana-mana, stay tune di Sonic FM dan juga Manusia Merdeka Distorsi. Oi oi. Oke, Sonic Listeners, you're still listening to Sonic FM bareng gue Ica dan juga Aceh Wasir. Oke, dan kita masih di Kongko bareng bersama The Innocent. Oke. Innocent. Oi oi. Oke, ini kita udah masuk ke sesi terakhir. Ada bukan satu sih tapi beberapa pertanyaan yang mungkin agak di luar dari band ya. Tapi sebelumnya aku mau tahu dulu nih untuk Bang Oni dan tadi siapa namanya? Gue lupa. Steve. Apa namanya? Steve Crash. Kalian udah berkeluarga belum sih? Saya udah keluarga, udah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Oke. Kalau Bang Oni? Saya udah. Soalnya keluarganya. Dan pernah gak sih ketika ngeband gitu diprotes nih, dapat protes atau dapat kritikan dari keluarga gitu? Kalau awal-awalnya dulu mungkin kalau dari orang tua ya mungkin mereka pikirnya wah ini biasalah kenakalan masa remaja gitu ya. Masa Ntar muda juga ya. berubah. Iya, ntar juga berubah lah. Tapi kok kuliah makin terjadi gitu. Tapi ya itu kita bisa kalau dari saya pribadi sih mengimbangi ya. Jadi memang kita ya Mungkin lebih ke waktu ya bagi waktu. lebih ke ya? waktu aja, bagi ke waktu gitu kan. Mungkin apa hal namanya? positif Iya juga dengan ya. hal yang positif juga kita tunjukin bahwa meskipun memang kita tampilannya seperti ini ya tetap kita mungkin apa namanya tetap ya pokoknya stay out of trouble lah kayak gitulah gitu, tetap menjaga mungkin nama baik keluarga lah atau apa kayak gitu aja sih. Tapi akhirnya ya udah dengan kesininya juga apa namanya mereka tahu gitu, oh ada band, oh punya kaset kayak gini manggung gitu. Oh teman-temannya juga, kita juga banyak bawa teman-teman ke rumah juga, ternyata juga nggak inilah gitu ya. Yang tatoan muka Enggak sih. Kalau dari Bang Oni sendiri pernah gak dikritik sama keluarga? Sampai capek mereka. Sampai capek, maksudnya gimana? Bosen, ngapain ngomongnya. rebel banget dong keluarga. Gak pernah didengar gitu ya? Hah? Gak pernah didengar gitu? Didengar lah kan punya kuping. Oke, tapi tidak pernah diterapkan. Enggak. Diterapin juga ngapain. Orang udah hobi. Oh, Iya betul. Iya. simple, Sulit. tepat, padat. Sulit apa sih? Bukan masalah gua, itu masalah mereka lah. Sudah mendarah daging ya, into the blood ya. Nah, Into the veins. Into the veins. Ngomong panjang lebar atau enggak. sudah bahasa Enggak apa-apa ngomongin aja curhat. Silakan. Ya, di hari ada apa nih di hari? Lu jangan lihat gua curahkan aja enggak apa-apa. Dari situ. Tapi so far masih bisa diatasi lah ya kritikan-kritikan kayak gitu ya. Iya. Bisa dihadapin lah ya. Iya, Dan kritikan tetap jalan juga kan. Kritik caci maki up yours. Iya, bodo amat aja. Oke, bodo amat.
Dan toh tetap berjalan juga kan bandnya, pergerakan betul. tetap jalan dan ya buktinya masih positif-positif aja kan ya. Hidup itu harus seimbang. Nah, kenyataannya Yin and masih yang, positif nggak dan ada negatif. merugikan Iya. pihak Iya, masih yang sehat manapun, sih. ya kan? Kalau sehat di sini ya. Iya. Yang sakit di sini kan. Disuruh curhatnya masalah keluarga tapi yang lain nih kayaknya. Bajing gitu. Siapa ya? Aduh, Aduh. Diban. Berarti so far masalah keluarga gitu aman ya? Akmal. Aman sih Bisa kalau dihadapi. ya pasti ada lah. Kalau dulu mungkin apa namanya omel-omelan dari Orang tua mungkin orang ya? tua ya sekarang mungkin dari istri gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa Lo lah. tuh ngomel. Hah? Tuh. Enggak sih. Siapa sih istrinya? Support. Istrinya siapa sih? Langsung Support. diklarifikasi. Kalau nggak ngomel nggak perhatian sama. Enggak, istri siapa sih? Keceplosan ya, keceplosan asal ya. jangan pulang dari jam 12. Oh, gitu. Kalau nggak dibukain pintu tapi siram air. Pernah sih begitu nggak dibukain pintu tidur Oh, di gitu. luar di depan. Enggak, dia nitip Balzak sini. Iya. Dia udah bilang sih kalau suruh bayar jangan katanya. Tukar makanan gue bilang. Ya udah jadi giveaway aja. Tapi ya Telepon tapi giveaway. Ya boleh. Nah, Tapi oh, untungnya itu sih karena memang apa namanya pasangan juga memang udah tahu dari awal kan. Ya. ini udah support banget ya. Udah support meskipun agak ya udah. Gue naga harus Kayak ikut, kita, harus ya. ikut terus kalau Kita acara imbangi yang aja lah. besar ya. Ya. Pengen Kalau juga. dulu kan sering bareng, kalau sekarang kan ya nggak bareng gitu kan biasa. Oke, tadi kan kita ada giveaway nih. Kita belum tahu pertanyaannya apa untuk dapetin Ah, giveaway itu. pertanyaan ini dari Steve langsung ya. Oh, Dari Om Oni pertanyaannya nih. Iya. Ya. Oke, Om Oni. Om Oni, pertanyaannya apa Om Oni? Ini apaan ya? Abang Bukan nama kaset ini. rekod ya. Boleh yang berhubungan dengan The Innocent ya? Boleh. Oh, Bisa. Judul lagu rekod awal. favorit kali ya di sini. Itu ada berapa lagu di situ? Jangan lu tanya tulang siapa ya. Iya, jadi Sebutkan lagi. Salah satu judul lagu. Bodo amat di album judul berapa tuh? 4. Nah, Oke, udah ketemu pertanyaannya? Sudah dipikirkan? Sudah Udah. dirundingkan? Oke, silakan. Tebak-tebak Bawa Manggis. Bodo amat itu lagu keberapa di album ini? Di track keberapa gitu kira-kira? Ya. di tag Di keberapa? track keberapa? Lu langsung bisa ke 0877 1448 5388. Sekali lagi. 0877 1448 5388. Lebih cepat. 0877 1448 5388. Oke. Karena kalau emang di luar siaran ini lu nonton di YouTube dan lu komen itu ada ongkir ya. Kalau di sini free ongkir. Maksudnya datang ke sini? Enggak. Atau telepon? Gua kirim free ongkir. Seperti Toro dan lainnya. Komen di bawah. Kalau ini. langsung enggak, kalau langsung nebak via Iya. telepon atau via WA di sini, lu bakal langsung dapat free ongkir. Tapi kalau nebaknya di YouTube itu di luar free ongkir. Ada Kolom komen. kaos juga. Untuk pertanyaan kaosnya apa nih? Nah, iya. Oh, ada kaos juga. Iya. Kaosnya pertanyaannya beda ya? Saya beda. Oke, siapa yang mau ngasih pertanyaan nih? Antara Bang Wani atau Bang Steve mungkin? Seputar kaosnya aja. Ya. Ini judul lagu ini sebenarnya Crisis Space. Itu ada di album apa? Pasti. Oh, oke. Apa judulnya? Krisis Crisis Space. Space. Crisis Identity. Ingat ya, kalau emang lu mau ngejawab di via WhatsApp atau di Telepon. via telepon di 0877 1448 5388, lu bakal dapat free ongkir dari sini. Lu langsung tunggu rumah udah dapat. Nah, lu Tapi tinggal kalau di WhatsApp YouTube, atau telepon. Kalau di YouTube lu bakal ongkir dapat tanggung sendiri. ongkir tanggung sendiri. Lu Ya, bayar di tempat, tinggal bayar di komen tempat. ya, tinggal komen di Manusia Merdeka Distorsi. Oke. Ini ada batas waktunya? Kenapa? Batas waktunya? Batas waktu nggak ada. Nggak ada ya? Tapi kalau di sini batas waktu ada. Iya, karena kita juga tinggal beberapa menit lagi, Ah. jadi kita tungguin, masih kita tungguin. Kalau ada yang mau telepon langsung aja telepon di 0877 1448 5388. Free ongkir ya? Free ongkir. Kalau untuk Kalau untuk sekarang. sisa waktu ini kita tungguin mungkin teman-teman yang lagi dengerin di Sanek FM, listener semuanya mau dapetin giveaway dari The Innocent langsung aja telepon ya ke nomor tadi 0877 1448 5388. Dan ada pertanyaan buat Steve nih yang kerja nih ya.
kerjanya di mana sih? Kerja sekarang di multi finance sih. Multi finance ya? Multi finance. Ya dulu juga sempat di bank. Di bank ya? Iya, ya. Bank kerja di bank ya. Iya emang tuh keren banget. Emang harus dicontoh ya. Iya. Enggak lu sebenarnya sih. Ya apapun itulah kerja teman-teman ya pasti. Yang penting lu jangan makan silet di mikrolet. Saya baru keluar. Iya, saya baru keluar, jangan melakukan itulah. Masih banyak kerjaan yang lain. Tapi justru jangan gitu juga. Iya. Tapi justru saya salut sama kayak Aceh gitu kan yang memang bisa bekerja tapi masih seputar hobi ya. Pingin banget Pengen banget gitu ya. sih. Iya. Bisa support juga Iya, teman-teman yang cuman ya lain itulah namanya nasib, kita juga nggak tahu ya kita akan dibawa kemana gitu ya. Yang penting sih ya itu kalau misalnya udah satu dunia ya udahlah, maksudnya tetap ada orang kan mungkin teman-teman juga yang karena fokus kerja ngepangnya juga padahal itu hobi yang mereka suka dari dulu gitu. Akhirnya mereka harus harus milih salah satu. Hobi, gitu. Kerjaan gue bahkan sempet janjian dulu waktu hujan-hujanan di Pasar Rebo. Iya. Kaos ya. Kaos Partisan. Blitz sama Partisan. Blitz Partisan ya gue sablon dan gue sampai hujan-hujanan nungguin dateng. Gimana nih? Dan itu berkesan banget. Itu jadi gue harus punya toko nih. Nggak bisa gue begini doang nih, janjian di pinggir jalan gini-gini. Gue harus ada satu wadah. Dan inilah Shelter of Underground Movement. Yes. Apocalypse Record. Keren Sadek FM, Apocalypse. Iya, dan untuk kalian yang mau lihat-lihat ya ada apa aja sih di Apocalypse Record, bisa langsung aja datang ke Jalan Kebun Mangga 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Lu ketemu langsung. Alamatnya di sini. Di bawah, ada di bawah sini alamatnya. Ada banyak banget. Dan untuk planning ke depan nih, Steve. Ya. Ada Planning ke depan, waduh. Innocent. Impian sih ya, pingin banget tur. Kita udah pernah tur Jawa ya. Kita pingin tur Jawa lagi, kita pingin tur Asia Tenggara gitu ya, yang dekat-dekat gitu ya. Gue juga membuka pintu nih, Tip. Karena di sini kan Shelter of Underground Movement. Jadi kalau emang ada pihak-pihak yang mau tur, yang mau apa, kita bisa bekerja sama. Boleh tuh. Dengan deal-dealan yang sama-sama mengasihkan. Iya. Kita pasti akan bantu untuk semua. Bisa berarti ya? Semua. Support Innocent Support. ke Asia Tenggara. Support. Yes. Oke. Langsung habis pandemi. Asal sama-sama. Oh iya. Sama-sama dapet, sama-sama enak. Ikut kan? Sama-sama asik. Ikut dong pasti. Insya Allah ikut, tapi ada perwakilannya lah nanti. Amat kayak perwakilan. Oke. Lu ngebas, lu ke sono. Gue jaga toko. Kenangan di toko. Oke, sebelumnya kita juga mau ngucapin banyak terima kasih sama media partner yang udah mensupport Sadek FM dan juga Manusia Merdeka Distorsi. Ada dari Bang Ondi Rusdi dari Young Offender. Dari Young Offender ya. Oi. Dari Jackpot, The Way We Throw Up Our Jackpot. Yes, Jackpot. Terus ada juga dari Rockstar Magazine. Terima Rockstar kasih Magazine banyak udah yang selalu support kita ya di medsos. Yes. Terima kasih banyak untuk support kalian. Kita saling support di sini ya. Dan untuk media-media lain yang mau ikut sharing support sama kita masih terbuka sekali ya. Monggo. Buat semua skena dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta apa lagi ya? Tengah. Tengah nggak ada ya. Itu emang pinggiran coret satu wujud kita gabung sama Young Offender dari Barat, dari Timur. Kita cuma mau bikin Indonesian Punk, nggak ada yang lain. Jadi udah nggak ada gap-gapan di antara kita nantinya. Yes. Oke, stay tune terus di Sadek FM dan juga Manusia Merdeka Distorsi. Abis ini kita juga akan lanjut lagi. Ada banyak pentol-pentolan skinhead nih yang datang. Yes, Anjing nih. Skinhead ya. Oke, terima kasih The Innocent udah hadir Terima kasih. bersama kita ngobrol-ngobrol. Steve Innocent. Oke, thank you. So kalau manggil Steve Innocent Berada Aceh. inget Crash. Steve Ignoran. Ignoran. Ini Steve Evil. Steve Evil. Oke, nanti Ada kan- juga ada
akun YouTube-nya Steve Evil nih. Dia support sama review-reviewnya rilisan fisik lokal ya. Mau lama mau baru itu di review di akun YouTube-nya dia. Nama akun YouTube-nya? Steve Evil. Steve Evil. Steve nih. Ini ada nih. Steve. Steve. Nanti mungkin di kredit totalnya ada ya Jeff ya. Oke. Semua sama Facebook official dan Instagram official bakal dicatat. Oke. Oke, gue Ica Gua Aceh. dan The Innocent. pamit undur diri dan kita ketemu lagi di next episode Manusia Merdeka di Sana. Muchas gracias. Oi oi. Hari ini takkan terulang lagi apa yang terjadi pada